Halo, ketemu lagi dengan saya, masih di materi Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa C. Kali ini kita akan membahas tentang overriding methods pada inheritance atau pewarisan. Oke, mari kita lihat contoh sebelumnya. Nah, pada contoh sebelumnya, kita sudah memiliki dua buah kelas, yaitu kelas pegawai dan kelas manager. Nah, pada contoh ini, kelas manager adalah turunan dari kelas pegawai, sehingga kelas pegawai di sini bisa disebut sebagai parent class, atau boleh juga disebut dengan base class, atau boleh juga disebut dengan super class. Nah, sedangkan manager itu bisa disebut dengan child class, atau derived class, ataupun subclass. Nah, di sini kita lihat kelas pegawai memiliki dua buah atribut, yaitu nama, kemudian ada nib, kemudian memiliki satu buah metode, yaitu tampilkan info. Nah, kemudian kelas manager juga memiliki atribut, yaitu atribut divisi, kemudian memiliki satu buah metode, yaitu sampaikan salam. Kita buka aja kembali file kelas pegawai dan manajer yang sudah kita buat pada materi sebelumnya. Ya, kita buka dulu devc-nya, kemudian kita buka kembali file pegawai. Nah, seperti ini ya. Nah, kita lihat di kelas pegawai di sini memiliki dua buah atribut, nama dan nib. Ya, coba saya isi komen aja biar kelihatan jelas. Ini atributnya. Kemudian inilah konstruktor. Kemudian ini adalah metodenya. Jadi di sini dia memiliki dua buah atribut, kemudian dia memiliki satu buah metode dan satu konstruktor. Oke, kita buka file selanjutnya. Kita buka file class manager. Nah, seperti ini. Coba saya besarin ya, biar kelihatan. Ya. Nah, kelas manager ini merupakan turunan dari kelas pegawai. Nah, ini tandanya. Ya, jadi kelas manager adalah turunan dari kelas pegawai. Di mana kelas pegawai sebagai superkelasnya, kemudian kelas manager sebagai subkelasnya atau turunannya ya. Nah, di sini di kelas manager dia memiliki satu atribut. Nah, ini saya tulis seperti ini aja. Atribut. Nah, di sini divisi ya atributnya, kemudian di sini juga punya konstruktor. Nah, di kelas manager juga memiliki satu buah metode. Nah, ini file yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Nah, berikutnya kita buka file program utamanya ya, atau main-nya. Nah, di sini kita lihat contohnya. Nah, di sini ada penulisan include pegawai.h, kemudian di sini ada include manager.h. Artinya kita memakai kelas pegawai dan kelas manager. Nah, kita lihat di program utamanya, saya mempunyai dua buah instan, yaitu P1. P1 adalah instan dari pegawai, kemudian M1 adalah instan dari manajer. Nah, P1 di sini dia menerima nama Budi dan NIP 1111 misalnya ya. Kemudian, nah P1 memanggil metode tampilkan info. Ya, coba kita lihat kembali. P1 inilah berasal dari instan dari kelas pegawai. Coba kita lihat pegawai. Nah, di sini dia mempunyai tampilkan info. Nah, kemudian kalau kita lihat kembali, kelas manager memiliki instan M1 ya, di mana namanya adalah Andi, kemudian NIP-nya adalah 2222, kemudian divisinya HRD. Nah, di sini kita lihat M1 memanggil metode tampilkan info.
Nah, coba kita lihat M1 itu adalah instan dari class manager. Nah, di sini class manager tidak memiliki metode yang namanya tampilkan info. Tapi kenapa dia bisa menggunakan tampilkan info di sini? Itu disebabkan karena manager adalah turunan dari kelas pegawai. Ya, artinya metode-metode yang ada di kelas pegawai, kita lihat nih kelas pegawai, nah ini metodenya, itu diturunkan ke kelas manager. Oleh karena itu, instan dari kelas manager bisa menggunakan tampilkan info. Ya. Kemudian, di sini M1 sampaikan salam. Nah, sampaikan salam ini kita cek ke manajer dulu. Nah, ada ya, ada di sini metode sampaikan salam. Ya, jadi memang sampaikan salam ini adalah metode yang memang dimiliki oleh kelas manager. Oke, coba kita lihat hasilnya gimana kalau kita running kembali. Nah, di sini kita lihat P1 ya. Ini P1 namanya Budi, kemudian NIP-nya 1111. Kemudian manajer yang ini ya, manajer. Hasilnya adalah di sini namanya Andi, kemudian NIP-nya 2222. Kemudian sampaikan salam itu hasilnya, hai nama saya Andi dengan NIP 222. Saya sekarang berada di divisi HRD. Jadi nama dan NIP ini adalah hasil dari tampilkan info. Nah, kemudian hai nama saya Andi dan seterusnya itu adalah hasil dari metode sampaikan salam. Nah, bagaimana misalnya ya, kalau tadi P1 atau instan dari kelas pegawai, dia hanya memunculkan nama dan NIP. Ya, coba kita lihat ulang ya. Nah, seperti ini. Kita lihat instan dari pegawai, dia memunculkan nama dan NIP. Kemudian, kelas manager juga memunculkan nama dan NIP. Nah, misalnya nih, untuk khusus manager, saya ingin memunculkan nama, NIP, dan divisi. Jadi maksudnya pada saat saya memanggil fungsi tampilkan info untuk manager, dia harus memunculkan nama, NIP, dan divisi. Sedangkan tampilkan info untuk di kelas pegawai, cukup hanya menampilkan nama dan NIP. Nah, bagaimana tuh caranya? Nah, caranya kita bisa mengoverride fungsi dari tampilkan info, ya, tampilkan info yang ada di kelas pegawai. Nah, ini. Kelas fungsi tampilkan info ini kita bisa override ya. Kita copy coba ya, kita copy ke kelas manager seperti ini. Ya. Saya tulis saja override Nah, jadi tampilkan info ini namanya kita override. Kenapa? Karena di kelas pegawai sudah ada yang namanya tampilkan info. Nah, sedangkan kelas manager, di mana kelas manager ini adalah turunan dari kelas pegawai, kita menulis ulang ya, mendefinisikan ulang metode yang sudah ada di kelas induknya atau di superkelasnya. Nah, ciri-ciri override method itu adalah nama metode yang ada pada subclass, ya. Jadi baik dari penulisan nama maupun atributnya, ya ini kebetulan atributnya kosong. Jadi dari penulisan nama maupun atributnya itu harus sama persis dengan metode yang ada di superkelasnya. Nah, coba kita lihat di sini, lihat kelas pegawai.
Nah, di sini lihat namanya tampilkan info, kurung buka, kurung tutup. Maka kalau ini di-override oleh class manager, maka cara penulisannya pun harus sama. Tampilkan info, kurung besar, kurung buka, dan kurung tutup ya. Di sini huruf I-nya besar, kemudian yang lainnya kecil. Nah, kita lihat ya, sama persis ya, di kelas pegawai dan kelas manager. Nah, ini yang disebut dengan mengoverride method. Nah, kemudian kita ubah isinya di sini ya, karena tadi kita kan menginginkan tampilkan info untuk manajer, kita menginginkan ada divisinya. Nah, kita ketik di sini divisi. Nah, seperti ini ya. Kemudian mungkin saya tambahkan misalnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, coba kita running. Kira-kira seperti apa hasilnya. Ya, seperti ini ya. Jadi, Budi yang merupakan instan dari pegawai, dia hanya akan mengoutputkan nama dan NIP. Kenapa seperti itu? Karena dia memanggil fungsi tampilkan info, ya, tampilkan info ini dari kelas pegawai. Nah, sedangkan untuk Andi yang merupakan instan dari kelas manager, dia menampilkan tulisan manager, kemudian nama, NIF, divisi. Kenapa seperti itu? Karena dia memanggil fungsi tampilkan info ini yang ada di kelas manager. Jadi, tadi sebelum di-override, dia akan menggunakan fungsi tampilkan info yang ada di kelas pegawai. Ya, dia pertamanya menggunakan yang ini ya, sebelum di-override. Tapi setelah di-override, nah, dia akan menggunakan tampilkan info yang ada di kelas manager. Nah, kira-kira seperti itu. Atau coba kita lihat kembali diagram kelas ini. Nah, sebelum di-override, kita lihat pada saat misalnya manajer memanggil fungsi tampilkan info, dia pasti akan mencari ke sini dulu, ke kelas manajernya. Ada nggak fungsi tampilkan info? Nah, kalau tidak ada, maka dia akan mencari fungsi tampilkan info ke induknya atau ke superkelasnya. Apakah ada tampilkan info? Nah, ternyata ada. Maka dia akan menggunakan fungsi tampilkan info yang ada di kelas induknya atau di superkelasnya. Nah, kemudian kita override ya. Fungsi tampilkan info atau metode tampilkan info, kita override seperti ini. Nah, pada saat manajer itu diinstan, kemudian dia memanggil fungsi tampilkan info, seperti biasa dia akan mencari ke manajer dulu. Apakah ada fungsi tampilkan info? Nah, kalau ada, maka dia akan langsung mengoutputkan tampilkan info yang ada di kelas manager. Sehingga fungsi tampilkan info yang ada di superkelasnya tidak akan digunakan. Jadi, sekali lagi, objek yang diinstan dari kelas manager, jika ingin menggunakan fungsi tampilkan info, dia akan menggunakan tampilkan info yang ada di kelas manager. Tidak menggunakan tampilkan info yang ada di kelas pegawai. Sedangkan objek yang diinstan dari kelas pegawai, dia menggunakan tampilkan info yang ada di kelas pegawai. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan sekilas tentang override method pada proses pewarisan atau inheritance.
Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Dan saya Edi, mohon pamit dan tetap jaga kesehatan.